Oke, nah ini jenis-jenis material. Udah saya share juga di Edmodo. Ya, udah saya share juga di Edmodo. Ya, secara umum ya, material kan banyak ya, banyak material pembagiannya. Nah, cuman untuk konteks kita, konteks keteknikan. Nah, kalau di kimia kan material itu ada alkali, ya bahan ya, ada alkali, alkali tanah, ada apalagi tuh banyak lah pokoknya saya nggak terlalu ngerti. Itu dibagi dalam tabel periodik kimia ya. Di sana ada keterangan-keterangan. Nah, kalau konteks keteknikan itu dibagi menjadi logam, non logam dan komposit ya. Kenapa hanya 3 ini? Karena ini yang paling banyak dipakai kan logam. Ya di teknik yang paling banyak dipakai itu logam. Ya, kemudian ada yang non logam. Nah, kemudian ada komposit. Komposit itu apa? Komposit itu ya paduan antara logam dan non logam. Bisa juga dengan non logam dengan non logam. Oke. Logam sendiri juga terbagi lagi menjadi besi atau fero. Ya, fero. Jadi besi itu kan unsurnya Fe ya. Fe bahasa Latinnya ferro atau ferri atau ferit ya, ferri. Fero. Jadi kalau ada teman Anda yang namanya Peri, ada nggak di TKBN Peri? Jadi kalau namanya Peri berarti dia harus kuat nih. Nah, namanya Pero itu saya lihat di Ganting ya, di Jalan Adinegoro tuh ada lontong Pero. Jadi lontongnya yang makan lontong itu jadi kuat kali ya. Itu artinya besi ya. Dia dibagi lagi ada baja karbon, ada baja paduan, ada baja tuang, nah, ada baja spesial, ada besi cor nantinya. Saya nggak tahu apakah nanti TKBN belajar ini, tapi kalau di jurusan di ilmu material seharusnya kita belajar lagi nih uraiannya. Besi cor itu apa, baja karbon itu apa, nanti ada pembagiannya lagi, baja karbon tinggi, karbon menengah, karbon rendah. Nah, ada lagi baja paduan, kayak stainless steel itu kan paduan tuh, baja paduan dengan krom. Dia menghasilkan karakteristik tersendiri anti karat ya. Nah, kemudian juga logam ini ada non besi, itu ada aluminium, ada tembaga, ada seng, nikel, ada perunggu tadi ya. Nah, dan banyak contoh-contoh lainnya. Nah, kemudian untuk non logam ada keramik dan polimer. Ya, keramik dan polimer. Polimer itu plastik. Ya, yang terbuat dari susunan rantai karbon plastik lah pokoknya. Nah, nanti juga ada pembagian lagi, ada termosetting, ada termoplastik. Oke. Ya. Nah, ini sifat-sifat logam. Jadi ada sifat logam material ferro. Yang pertama dia dapat ditempa dan diubah bentuk. Yang kedua dia merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Ya, yang ketiga dia keras. Nah, jadi logam ini karakteristiknya logam ferro ya, karakteristiknya tahan terhadap goresan, potongan, dan kausan. Artinya apa? Bukan berarti dia nggak bisa dipotong. Bisa dipotong, bisa digores, bisa kausan, tapi butuh upaya yang lebih dibandingkan material-material yang lain. Nah, selanjutnya dia kenyal, dia lebih tahan patah bila dibentang. Ya, tahan patah dibentang. Dibentang ini maksudnya dibuatkan permukaan yang luas ya. Ya contohnya plat besi. Plat besi dengan plat kaca kan lebih tahan plat besi. Kalau plat kaca semakin luas kan semakin mudah patahnya. Kemudian dia kuat. Nah, kuat dia tahan terhadap benturan, terhadap pukulan. Nah, dan dia juga lihat, nanti dapat ditarik. Besi itu bisa ditarik tuh. Kalau kita punya alatnya bisa ditarik sampai batasan tertentu. Sampai dia mencapai titik yield-nya, sampai dia mencapai titik fracture-nya. Nah, baru putus terbagi dua. Nah, kemudian untuk material logam non ferro, dia juga bisa dibentuk dengan baik ya. Dan juga massa jenisnya rendah. Kemudian penghantar panas dan listrik yang baik juga, mempunyai warna yang menarik. Ya. Kalau logam yang berwarna kan bukan besi itu. Emas kan berwarna, perak juga warnanya menarik kan. Aluminium juga warnanya mengkilat. Ya. Tembaga juga warnanya kekuningan, kemerahan. Nah, perunggu juga. Kalau besi kan warnanya gelap abu-abu aja. Oke. Kemudian nih material logam non ferro dia tahan karat. Ini keunggulan dari material non ferro. Nah, sementara kekuatan dan kekakuannya umumnya lebih rendah daripada logam ferro dan sukar dilas. Jadi ketika kita menggunakan material non ferro untuk membentuk satu material, itu sulit untuk menyambung. Kita mau bikin kursi ini tapi bahannya dari aluminium, itu nyambungnya sulit. Lebih baik dia dilebur, kemudian dituang, dibuatkan cetakannya, diciptakanlah benda yang kita inginkan. Itu lebih bagus kalau untuk material non ferro. Kalau besi, enak nih bisa dilas dia. Bisa dilas. Bisa kursi nih, bisa bikin kakinya,
bisa bikin dudukannya, bikin senderannya, itu bisa terpisah bikinnya. Nah, itu keuntungannya. Satu lagi yang nggak lupa saya masukkan di sini, itu sifat magnetik ya. Kalau ferro dia punya sifat magnetik ya. Kalau non ferro, aluminium kan nggak nempel di magnet ya. Aluminium dia nggak nempel di magnet. Kalau besi dia nempel di magnet. Oke, mahasiswa sekalian. Nah, itu ya materi kita untuk pertemuan kali ini.